Mari buka dulu bersama dengan saya Galatia pasalnya yang pertama. Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Ada satu pesan Tuhan yang sangat kuat Tuhan taruh di hati saya dan saya berdoa sungguh-sungguh. Mari buka telinga, buka hati kita, fokus sungguh-sungguh. Coba lupakan dulu sejenak masalah kita, lupakan dulu sejenak makan siang nanti mau kemana, makan malam mau kemana. Saya tahu mungkin ada yang sudah mau pingin liburan, healing, ya kan? Mari lupakan dulu sejenak, kita mau konsentrasi sungguh-sungguh, fokus sungguh-sungguh, buka hati sungguh-sungguh, siapkan tanah hati yang subur untuk firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya mau beri judul khotbah saya hari ini, melepas hal kecil. Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Sudah ketemu, katakan amin. Tetapi waktu ia di sini adalah Kristus dan ini surat dari Paulus. Paulus menyatakan bahwa tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ayat 15 berkata, tetapi waktu ia, Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Kalau boleh saya sedikit balik susunan ayat ini, sebenarnya Paulus berkata seperti ini. Ketika aku mengalami sebuah pernyataan, ketika aku mengalami sebuah pewahyuan, ketika aku mengalami sebuah kasih karunia di mana Yesus yang sudah menebus dosa umat manusia menyatakan dirinya di dalam aku, menyatakan dirinya kepadaku, sehingga aku bisa mengenalnya. Itu karena pertama-tama dia memilih aku, lalu memanggil aku. Maka dari itu aku bisa mengenal dia. Hari ini kalau kita ada di tempat ini, kita mengaku sebagai umat yang mengenal Kristus, kita bisa memanggil namanya. Saya mau beritahu, itu karena dia sudah telah memilih kita terlebih dahulu, lalu memanggil kita. Kata memilih dalam bahasa aslinya itu disebut avorizo. Avorizo. Artinya memisahkan. Itu sama seperti para wanita, ibu-ibu, kalau lagi menemukan satu kata yang sangat menggetarkan hati. Sale. Apalagi kalau di depannya ada kata yang lebih utama, big. Big sale. Gitu. Lalu kita masuk ke toko itu melihat-lihat dulu sebenarnya. Melihat-lihat baju, ya kan? Dari ribuan baju yang ada, kita lihat-lihat. Lalu kita menentukan, kita memilih mana baju yang paling pas dengan kita. Betul nggak? Secara harga iya, secara bahan iya, secara penampilan juga iya. Semua kita memilih dengan kesadaran. Itu memilih. Dan setelah memilih, apa yang kita lakukan? Kita pisahkan baju itu dari sekumpulan yang lain. Halo, kita masukkan itu ke keranjang. Kita khususkan itu sebagai milikku nantinya. Itu kata avorizo, memilih. Jadi bukan seolah-olah kita masuk ke toko lalu tiba-tiba ketemu baju, oh daripada nggak ada yang punya, bisa ambil. Enggak. Dia memilih kita dengan sengaja, bukan kebetulan, bukan karena sebuah event, karena sengaja.
Sejak kandungan ibuku, kata Paulus, aku dipilih, dipisahkan, ditentukan, diset. Paulus, aku mau menyatakan diriku kepadamu karena aku berkenan, aku memilihmu. Avorizo. Lalu dikatakan bukan hanya sekedar memilih, tetapi dia memanggil. Kata memanggil di situ kaleo, memanggil dengan nama. Dia tidak panggil kita dengan sebutan yang umum, yang general, yang biasa dipakai oleh semua orang. Hey bro, sini bro, enggak. Dia memanggil dengan nama, artinya pribadi kita, enggak salah. Unik, khusus, spesifik. Tuhan tuh memanggil saya. Tuhan tuh memanggil saudara dengan nama saudara. Dan uniknya dia berkata gini, dia memanggil aku dengan namaku. Berarti gak ada yang salah, memang benar-benar aku yang dipanggil. Itu sama kayak kalau Pak Jokowi datang ke sini, lo bisa tahu nama Robert ke sini. Bangga gak? Bangga loh. Bayangkan nih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia bisa datang dan berkata, Lukas, aku mau menyatakan diriku kepadamu. Sama seperti, masih ingatkah saudara ketika waktu Sakius naik ke atas pohon. Lalu Yesus ada di bawah pohon itu, dia panggil nama Sakius. Sakeus, turunlah. Aku mau masuk, aku mau datang ke rumahmu. Perasaan apa yang dimiliki Sakius ketika Tuhan memanggil namanya? Pam. Seseorang yang tadinya dia lihat dari jauh, tapi hari itu Tuhan panggil dengan namanya. Itu kaleo. Bayangkan hari ini kalau kita bisa kenal Tuhan, saya mau beritahu, karena pada mulanya dia sudah memilih, mengkhususkan dan akhirnya memisahkan kita. Untuk supaya dia berkenan menyatakan dirinya dan dia memanggil nama kita dengan pribadi, dengan intim. Apa poin saya? Poin saya gini, kalau kita bisa kenal Tuhan, itu kasih karunia-Nya yang luar biasa. Itu karena hidup kita begitu berharga di matanya. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita fasilida, bukan karena kita punya sumber daya yang layak supaya dia bisa memanggil kita. Dia memilih dan memanggil kita karena kasih karunia. Siapa kita ini sehingga dia bisa pilih dan panggil kita. Sebelum kita bisa kasih prestasi apapun sama Tuhan. Sebelum kita bisa buat apapun untuk Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, waktu kita berdosa dan menentang Tuhan, dia memilih dan memanggil kita. Rasakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kasih karunia-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini dan kita bisa mengangkat tangan kita dan kita bisa ngomong, panggil namanya Yesus, kita bisa menitikkan air matanya, kita sadar bahwa kita sedang menyembah Allah yang hidup, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Dari dalam hati kita, kita tahu dan tahu, tahu dan tahu. He is alive, Jesus is alive. Saya mau beritahu, itu kasih karunia. Itu kasih karunia, karena dia sudah memilih dan memanggil kita. Avorizo dan kaleo. Memilih dan memanggil kita. Pagi hari ini sebelum saya lanjutkan, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini saudara, bergumul dengan sebuah perasaan layak tidak layak dalam kehidupan. Saudara masih bergumul dengan permasalahan, apakah aku ini pantas, apakah aku ini dihargai. Saya mau beritahu bahwa hidupmu begitu berharga. Hidupmu begitu bernilai. Bukan karena kita punya sumber daya, bukan karena kita tampan, bukan karena kita cantik, bukan karena kita good looking, enggak. Semuanya itu tidak akan pernah ada artinya dibandingkan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, sengaja turun ke muka bumi ini untuk memilih dan memanggil kita dengan nama kita. Wow.
Bukankah itu kasih karunia yang luar biasa? Halo, bukankah itu kasih karunia yang luar biasa? Kalau hari ini kita bisa mengenal Allah, itu karena Allah yang terlebih dahulu memilih dan memanggil kita. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ada orang di sini. Saya takut saya ditinggalkan sendiri. Lalu dikatakan lebih lanjut, berkenan menyatakan dirinya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, Paulus sedang menyaksikan, sedang cerita bahwa dia adalah seseorang yang sangat tekun dalam hukum adat istiadat orang Yahudi. Dia memegang teguh adat istiadat, dia memegang teguh hukum Taurat, dia berjuang untuk hukum Taurat. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia berkata, aku tidak minta pendapat manusia, nggak minta apapun tentang pewahyuan ini. Dia dengan rela melepas adat istiadat yang selama ini dia pegang. Bisa nangkap maksud saya? Supaya dia bisa memberitakan Kristus yang selama ini dia tentang. Halo, ini ayat dalam sekali loh. Dia memanggil kita untuk mengenal dia. Dan ketika dia sudah memanggil kita, ada satu unsur ini. Di dalam panggilan Tuhan itu, ada sesuatu yang harus kita lepas. Untuk Paulus, ketika Tuhan memilih memanggil dia sehingga dia bisa mengenal Tuhan, dia harus lepas apa yang selama ini dia pegang teguh. Adat istiadat dan hukum Taurat, kebanggaannya dia, prestasinya dia kekeh berjuang untuk adat istiadat yang dia pegang, hukum Taurat yang dia pegang. Hari itu dia lepas dan dia berkata, untuk melepas ini, aku tidak butuh pertimbangan manusia. Dari hatinya yang paling dalam dia rela melepasnya. Ketika Tuhan memanggil kita, ada sesuatu yang harus kita lepas. Makanya judul khotbah saya hari ini, melepas hal kecil. Di dalam panggilan Tuhan, pasti ada sesuatu yang kita lepas dari kehidupan kita. Tidak mungkin kita berkata saya sedang hidup di dalam panggilan Allah, kalau kita tidak melepas sesuatu. Halo, halo. Jangan punya mentalitas orang Kristen yang aku mau menerima, berkati aku. Saya percaya berkat Tuhan sempurna. Tapi kalau kita hidup di dalam panggilan Tuhan, mentalitas kita bukan mentalitas meminta Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Mentalitas kita adalah mentalitas yang berani melepas sesuatu atau apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita, kalau kita hidup dalam panggilan Allah, kita berani melepas. Amin. Apa saja yang kita akan lepas? Coba buka Lukas pasal yang ke-5. Ada sebuah cerita yang unik sekali ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus untuk pertama kalinya. Sebenarnya bukan untuk pertama kalinya, tapi di momen ini Petrus akhirnya dipanggil untuk menjadi seorang rasul. Coba buka Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita mau baca satu persatu ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini Tuhan Yesus lagi sedang viral, lagi naik daun. Banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan dia. Dan di tepi danau Genesaret, hari itu Tuhan Yesus sedang ada di sana. Saya percaya bukan karena kebetulan, karena Tuhan Yesus sedang memilih dan memanggil Simon Petrus hari itu. Aforitso dan Kaleo Simon Petrus hari itu. Ia melihat
2 perahu di tepi pantai. Apakah cuma hanya ada 2 perahu? Halo? Apakah di tepi pantai itu Tuhan tidak punya pilihan? Shalom. Punya, banyak seharusnya. Tapi Tuhan Yesus memilih dengan sengaja 2 perahu itu. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Coba kita renungkan ya, yang Simon Petrus alami. Kalau saudara baca, sungguh-sungguh, kalau saudara pernah baca Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, ini kisah ketika Petrus sudah selesai, Simon Petrus sudah selesai bekerja sepanjang malam, nggak dapat apa-apa, betul? Lalu dia lagi bersihkan jalannya, tiba-tiba Tuhan Yesus lewat di situ, nggak pakai permisi, kula nuwun, enggak. Dia langsung naik ke perahu itu, betul? Lalu menyuruh Petrus, terus Simon, belum Petrus mungkin hari itu, Mon, agak jauhan dikit dong, aku mau berbicara kepada dia. Hari itu Petrus bisa bilang gini, siapa lo? Hello, ini perahuku. Aku sudah bekerja sepanjang malam, sekarang aku mau beres-beres, aku mau tidur, capek, hayati lelah. Butuh healing aku. Petrus hari itu tidak merencanakan bahwa paginya akan terganggu oleh kehadiran Yesus yang lagi dikejar oleh banyak orang, karena banyak orang ingin mendengarkan Yesus. Hari itu Petrus tidak punya rencana itu. Rencananya Simon adalah dia akan bersihkan jalannya, lalu dia akan pulang beristirahat. Karena bukan hanya fisiknya yang capek, tapi emosinya, psikisnya juga capek. Dia lelah karena dia sudah bekerja sepanjang malam. Dia nggak dapat apa-apa. Tapi hari itu ketika Yesus datang, sekalipun secara emosi dia lelah, secara fisik dia juga lelah, Petrus, Simon berani melepas. Melepas apa? Simon berani melepas kenyamanan dan agenda pribadinya. Dia berani lepas kenyamanan dan agenda pribadinya. Untuk apa? Untuk Yesus mampir ke perahunya dan bisa berbicara dengan banyak orang, kepada banyak orang. Saudara, dalam hidup ini kita punya agenda, betul? Kita punya tujuan. Kita sudah susun rencana untuk kehidupan kita. Boleh gak? Boleh. Tapi saya mau berkata seperti ini. Jangan sampai hidup kita terlalu terpatok dengan agenda pribadi kita. Sehingga kita tidak berkenan, tidak mau melepaskannya untuk mengikuti tujuan ilahi dalam hidup kita. Saya tahu diserobot itu enggak enak. Para wanita pasti akan menyadari itu kalau lagi antri di toko yang lagi sale itu tadi. Dan tiba-tiba ada wanita entah dari mana, entah berantah gitu kan. Bisa serobot line kita, barisan kita. Itu rasanya tubuh jiwa roh kita memberontak. Kita akan marah. Kita akan emosi. Ini pribadi, saya dengar loh. Ya, pengalaman pribadi, iya juga sebenarnya. Kalau buat kita para pria, ya kan, kita lagi di mobil, lagi antri tol, tiba-tiba ada mobil yang serobot kita, interupsi kita. Itu gunanya klakson. Semua emosi kita lampiaskan di klakson, gitu kan. Karena kita nggak suka diinterupsi. Kita ini punya agenda pribadi, kita ini punya susunan acara dalam kehidupan kita. Kita nggak nyaman kalau susunan itu terganggu.
Tapi orang yang hidup di dalam panggilan Allah akan berani melepas kenyamanan dan agenda pribadinya. Dia akan mengizinkan Allah menginterupsi hidupnya dengan tujuan ilahi. Berani lepas kenyamanan dan agenda pribadi. Mengizinkan Allah interupsi kita dengan tujuan yang lebih besar daripada kita. Daripada agenda pribadi kita, daripada kenyamanan kita. Berani lepas itu, saudara. Jangan hidup begitu getol mengerjakan agenda pribadi kita. Kita akan capek, kita akan lelah, sungguh. Kita akan capek, kita akan lelah kalau kita itu hidup kita terlalu fokus dengan mengerjakan visi hidup kita sendiri. Capek-capek, pasti itu. Izinkan atau beri ruang untuk Tuhan mengerjakan bagiannya. Saudara, dengar ini baik-baik. Baca Alkitab, bagaimana Yesus berjalan menyelesaikan panggilannya di muka bumi ini. Tuhan Yesus itu tidak berlari. Halo. Saya nggak pernah Tuhan Yesus melihat baca Alkitab, Tuhan Yesus begitu cepat-cepat lari-lari, ya kan? Ayo cepat terus. Aku lagi mau dikejar perahu ini, aku harus cepat sampai di sini jam 12. Saya nggak pernah baca. Yang saya baca itu ya, Yesus itu seolah-olah santai hidupnya. Saya nggak ngomong kita hidup harus santai, enggak. Tapi hari itu Yesus tahu, dia menyelesaikan panggilannya. Saya nggak pernah baca sekalipun Yesus lagi berlari dari Yudea ke Yerusalem, lari gitu kan. Atau tiba-tiba dia bisa kan harusnya, jangankan jalan, dia bisa menghilang. Ting gitu. Emang cuma Dr. Strange saja yang bisa? Yesus bisa loh. Dari Yudea nggak usah lari, semua ya kumpul di lingkaran ini, kita akan pergi ke Yerusalem gitu kan, ketika ting. Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah lakukan itu, dia jalan. Bahkan yang saya baca ketika dia lagi berjalan, pergi, mau menyembuhkan anaknya Yairus. Halo, dia nggak lagi lari, dia santai, dia jalan. Yairusnya yang emosional. Ayo Tuhan Yesus, cepat, anakku mati, Tuhan Yesus, anakku mati, jangan berhenti, ayo cepat. Kalau bisa Yairus tuh gandeng Tuhan Yesus diseret mungkin. Tapi Tuhan Yesus santai, dia jalan. Dia cuma jalan. Karena waktu dia jalan itu, dia berkenan untuk diinterupsi wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Halo. Dia pegang jubahnya Yesus. Dan wanita ini mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu menghambat jalanku, enyah kamu. Enggak. Kamu memperlambat ritme jalanku, enyah kamu. Enggak loh. Dia berhenti dan dia layani wanita. Jangan terlalu sibuk. Jangan terlalu cepat dalam hidup ini. Halo. Kita perlu punya visi, kita perlu punya tujuan, kita perlu mengerjakan agenda pribadi kita. Jangan sera-sera whatever will be, enggak. Kita enggak boleh gitu juga. Kita perlu punya visi, kita perlu punya tujuan. Tapi percaya satu hal, jangan cepat-cepat. Don't rush. Nikmati perjalanannya. Karena percaya, kalau kita bisa berjalan selangkah demi selangkah, kita sampai kok. Dan di dalam perjalanan itu, Tuhan bisa interupsi kita. Amin. Halo. Lepas kenyamanan dan agenda pribadi saudara. Untuk tujuan yang lebih besar. Karena saya percaya, Tuhan bisa bergerak di tengah-tengah kita. Di tengah kepadatan jadwal kita. Saya tahu hidup kita padat. Saya tahu hidup kita penuh dengan agenda-agenda, to-do list yang harus kita kerjakan. Tapi belajar untuk izinkan Tuhan ketika Tuhan mau interupsi hidup kita, berhenti. Stop, pause, and rethink.
berhenti sejenak dan berpikir ulang. Makanya Tuhan berkata, menciptakan hari Sabat itu tujuannya. Halo, bisa nangkap maksud saya? Supaya kita bisa berhenti sejenak, izinkan Tuhan, jangan terlalu cepat. Berani korbankan kenyamanan kita untuk tujuan ilahi. Ayat 4 dikatakan lebih lanjut. Setelah Tuhan Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan apa? Menebarkan jala juga. Simon ini bukan nelayan baru kemarin. Dia nelayan yang sudah bisa dibilang nelayan profesional. Waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu, Yesus, Guru, kemarin itu malam waktunya ikan itu ditangkap. Menurut buku Fishing 101 yang aku baca selama ini, menurut buku 100 cara menangkap ikan, nangkap ikan itu Guru, itu malam hari. Ini pagi, matahari sudah terbit, nggak mungkin ada ikan. Guru belajar dari mana? Enggak. Hari itu Simon melepaskan ego dan kesombongannya, pengetahuannya, merasa diri tahu. Dia taat dan dia berkata, karena Engkau yang mengatakannya, aku akan mengerjakan. Boleh nggak dalam hidup ini kita punya pengetahuan? Boleh nggak dalam hidup ini kita itu punya hikmat? Boleh, harus. Tapi jangan sampai pengetahuan dan hikmat kita atau apapun juga yang kita punya menjadikan kita seperti sebuah patung yang tidak bisa digoyah. Halo. Menjadi sebuah patung yang tidak bisa digoyah. Pengetahuan kita, semua hikmat kita pikir itu semua yang sudah paling benar sehingga kita tidak bisa berubah dan mengevaluasi. Akhirnya menerima pengetahuan yang lebih baik. Para orang tua dengar ini baik-baik. Saya tahu, saya paham, semua kita punya pengalaman dan pengetahuan. Tapi jangan pernah mendidik anak kita dengan sebuah pikiran yang terpatok, artinya tidak bisa fleksibel. Halo, bukankah seringkali kita ini orang tua terjebak dengan sebuah kalimat ini? Papa ini lebih tahu dari kamu. Padahal belum tentu yang kita ketahui untuk sekarang relevan. Bisa-bisa pengetahuan kita sudah ketinggalan zaman dan anak kita bisa tahu lebih tepat daripada yang kita ketahui. Poin saya apa? Jangan pernah merasa diri sempurna, saudara. Jangan pernah merasa diri paling benar dan sudah merasa sempurna. Ada amin. Ada amin. Berani lepas ego dan kesombongan. Orang yang hidup di dalam panggilan Allah, itu hidupnya akan fleksibel. Bukan tidak punya prinsip, bukan. Tapi dia belajar. Kalau dia sadar, kalau dirinya sadar bahwa dia salah, dia mau berubah. Karena pada kenyataannya, pada faktanya memang tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Semua pengetahuan kita, semua hikmat kita, semua pengalaman kita nggak akan pernah bisa bertahan lama. Nggak bisa kita pegang itu dengan kokoh. Dari dulu saya sudah begini, mau apa? Nggak gitu sudah. Dari lahir saya modelnya sudah begini. Sering dengar kalimat itu? Ini pengalaman pribadi saya.
Dulu saya sering ngomong gitu. Memang dari lahir saya itu gini, ya kan? Kalau dulu pacaran ya kan, lagi konflik, ngomongnya apa? Mau terima, enggak, gitu kan. Padahal dia mau sama saya aja untung-untungan. Tapi kalimat-kalimat itu lahir dari sebuah kesombongan dan ego kita. Merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri sudah sempurna dan kita tidak punya ruang, tidak punya space untuk mengalami perubahan dari hari ke hari. Saya tanya, siapa di sini yang sudah sempurna? Yang angkat tangan saya akan doakan, di belakang ada prayer corner. Kita akan punya sesi 2 jam khusus. Karena memang gak ada satupun dari kita yang sempurna. Bahkan, saya bilang hari ini ya, teologi saya, pengenalan saya, pengetahuan saya tentang Tuhan belum sempurna. Halo. Tidak peduli berapapun usia kekristenan kita. Paulus bilang, kita itu cuma seperti melihat bayang-bayang. Nanti kita akan melihat dengan sempurna. Di dalam kekekalan, di dalam surga. Jadi kalau teologi kita nggak sempurna, jangan nyolot. Jangan hakimi orang lain. Sudah biar. Dulu, sekarang saya masih muda, tapi dulu lebih muda dari sekarang. Saya ini orang yang suka berdebat apalagi soal teologi. Itu saya suka sekali. Yang penting gini saudara, saya tahu betul alasan kenapa saya percaya. Dan fondasi saya kokoh. Orang lain punya kepercayaan lain, itu urusan mereka. Kalau mereka mau belajar kenapa saya percaya hal tertentu, saya akan kasih tahu mereka. Tapi saya nggak akan memaksakan apa yang saya ketahui, apa yang saya percayai untuk mereka percaya. Ini dalam kekristenan loh ya. Jangan ngomong, oke Pak, kalau gitu kita nggak usah beritakan Injil, masing-masing percaya saja. Enggak gitu saudara. Urusan juru selamat lain, kalau kita sadar bahwa Yesus sudah mati buat kita dan kita diselamatkan, dipindahkan dari gelap kepada terang. Dulu kita gelap, sekarang kita terang. Dulu kita neraka, sekarang kita sorga. Kita harus ambil sebanyak mungkin orang dari gelap untuk dipindahkan di dalam kekekalan. Amin. Tapi ketika orang sudah di dalam kekekalan, di dalam kepercayaan dia kepada Kristus, sudah, urusan dia percaya nggak percaya bahasa roh itu urusannya dia. Dia percaya nggak percaya karunia Roh Kudus itu urusan dia. Yang penting saya percaya. Halo, Shalom. Kok jadi ngomong ini saya ini? Supaya saya mau semua kita beranjak dewasa. Jangan ada satupun dari kita yang merasa diri paling benar. Jalan 5 langkah haleluya. Dijamah tangannya, don't touch me, I'm holy. Sudah merasa kayak malaikat berjalan di muka bumi. Rohaninya itu supaya kelihatan. Dengar, orang yang rohani tidak perlu menunjukkan dirinya rohani. Orang yang mau terus belajar untuk sempurna tidak akan pernah malu untuk nampak kesalahan. Bukan sengaja berbuat salah, tapi tidak perlu malu ketika berbuat salah. Tidak perlu menutupi kelemahan kita dengan berusaha tampil sempurna. Sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu saudara, saya bukan hamba Tuhan sempurna. Saudara akan menemukan saya punya banyak kelemahan. Nanti pulang saudara tanya, saya tunjukkan kelemahan saya. Saya punya banyak kelemahan, tapi ini yang saya mau. Saya mau terus belajar untuk disempurnakan dari hari ke hari. Semakin sempurna seperti Kristus. Amin. Dan kalau kita itu tidak sempurna, kita itu bisa buat salah. Tahukah saudara, ada satu kata yang
memerdekakan kita. Tahu nggak kata apa? Maaf. Berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Sudah selesai. Sama anak saya biasakan ini. Saya berani untuk minta maaf. Karena saya bukan orang tua yang sempurna. Jadi kalau misal mereka lihat, "Loh papa kan tadi ngomong A, kok nggak dilakukan?" Ya maaf ya papa, karena gini. Tapi di awalnya saya akan bilang, maaf. Ketika saya sadar saya buat kesalahan. Saya mau jujur dengan saudara. Saya ini salah satu tipe orang yang gampang marah. Gak kelihatan ya sekarang ya. Saya ini pemarah, sungguhan saya ini pemarah. Dan ada beberapa kali momen saya begitu marah sama anak saya. Sungguhan saya marah. Sampai anak saya, mereka sampai ketakutan. Waktu setelah selesai itu, saya sadar saya melakukan sesuatu yang fatal buat mereka. Apa yang saya lakukan? Saya peluk mereka, saya gendong. Saya berkata, "Papa minta maaf ya. Kamu marah ya sama papa. Papa minta maaf. Papa janji gak lakukan lagi." Selesai. Saya gak mau jadi orang tua yang bangun topeng yang, saudara tahu, supaya bisa dilihat orang sempurna. No. Kita akan tersiksa dengan pemikiran kita sendiri. Berani minta maaf, berani melepas ego kita. Ayat 6 dan 7 berkata apa? Dan setelah mereka, perhatikan, garis bawahi kata ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga apa? Bukan hampir penuh, hampir tenggelam. Karena Petrus, karena Simon berani melepas kenyamanan dan agenda pribadinya. Karena Simon berani melepas ego dan kesombongannya. Dia menerima sebuah reward, sebuah upah yang tidak pernah dia bayangkan selama ini. Selama sepanjang sejarah dia memancing atau menangkap ikan, dia tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu. Tapi hari itu Tuhan buat sesuatu dalam hidupnya. Dengar ini bebek, semua yang kita lepaskan demi Tuhan adalah hal kecil bila dibandingkan dengan upah yang akan kita terima. Ego kita, kesombongan kita, agenda pribadi kita, kenyamanan kita, kalau itu berani kita lepaskan buat Tuhan. Apapun itu. Mungkin itu waktu melepaskan itu sakit buat kita. Mungkin waktu melepaskan itu nggak nyaman buat kita. Mungkin waktu melepaskan itu air mata mengalir di mata kita, di pipi kita. Tapi saya mau beritahu, kenapa saya bilang melepas hal kecil. Bukan kecil menurut kita, karena kecil besar itu relatif, harus ada pembanding. Halo, saya ini nggak kecil-kecil amat. Tapi kalau dibandingkan dengan Yao Ming, itu saya kecil. Bisa nangkep maksud saya? Halo, kecil itu harus ada pembanding. Buat saya, buat saudara mungkin saya nggak kecil, ya kan? Iya enggak? Buat saudara mungkin saya enggak jelek. Mungkin loh, ini mungkin loh Mas ya. Tapi kalau di sebelah saya ada Andy Lau, wah, maaf. Saya maafkan. Tapi tolong jangan diteruskan. Kecil besar itu harus ada pembanding. Dan saya mau beritahu, semua yang kita lepaskan adalah hal kecil. Bila dibandingkan dengan upah, reward, apa yang akan kita terima. Dalam hidup ini, jangan menggenggam terlalu erat. Dalam hidup ini, jangan menggenggam terlalu erat.
Karena kalau kita menggenggam terlalu erat, Tuhan tidak bisa memberi apapun dalam hidup kita. Waktu kita berani melepas, mungkin ini berharga, mungkin ini satu-satunya yang kita punya, berat untuk kita lepas. Tapi kalau kita belajar untuk lepas, Tuhan ambil yang ada di tangan kita, Dia akan gantikan dengan jauh yang lebih baik. Kalau mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah. Saudara diberkati hari ini. Saudara diberkati hari ini. Ayat 10 dikatakan seperti ini. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11, perhatikan ini. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Wow. Tadi itu ikan 2 perahu penuh, hampir tenggelam. Ditinggal. Siapa yang makan? Gak ada urusan Petrus. Petrus sama seperti Paulus. Hari ini Tuhan sudah aphorizo dan kaleo dalam hidupku. Berkenan menyatakan dirinya kepadaku. Aku tidak perlu pertimbangan manusia. Aku tidak perlu tanya siapapun. Ikan ini gak berharga lagi buat hidupku. Dia tinggalkan segala sesuatu. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan semua cita-citanya. Dia tinggalkan semua yang berharga dalam hidupnya. Dia ikut Yesus. Saya mau berkata, tidak ada sesuatu dalam hidup kita yang terlalu besar atau terlalu berharga untuk kita lepaskan bagi Tuhan. Karena Dia aphorizo dan kaleo, menyatakan dirinya dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Kalau hari ini saudara sadar bahwa hidup saudara dipilih dan dipanggil Tuhan, Tuhan mau kita punya mentalitas berani melepas. Berani melepas. Kalau ada di tempat ini, saudara tahu Tuhan sudah meminta sesuatu dalam hidup saudara. Apapun itu. Mungkin pengampunan. Mungkin sebuah kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun. Kalau hari ini, selama ini saudara pegang itu dengan kuat, hari ini ayo lepas. Karena saudara sadar, Dia sudah memilih dan memanggil saudara. Lepaskan. Dia lebih berharga dari segala sesuatu. Amin. Amin.